Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pengecatan jasa training. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Septiara Aji Sasmita, NPM 1903100144, dan partner saya Narke Kaledazia, NPM 1903100145. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian jasa training. Dengan adanya pewarnaan, terutama bakteri yang mempunyai sel bagian dengan ukuran yang relatif kecil, akan lebih mudah terlihat di bawah mikroskop dengan menggunakan lensa objektif minyak emersi yang mempunyai tingkat perbesaran yang relatif tinggi. Berbagai macam tipe morfologi bakteri seperti Coccus, Bacillus, Spirillum, dan sebagainya dapat dibedakan dengan menggunakan pewarnaan sederhana. Selanjutnya ada prinsip dasar dari pengecatan jasa training. Prinsip dasar dari teknik pewarnaan bakteri yaitu adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarnaan yang disebut dengan kromogen. Terjadinya ikatan ion ini karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarnaannya. Berdasarkan muatan ini, maka dapat dibedakan antara pewarnaan asam dan pewarnaan basa. Kemudian di sini ada tujuan pengecatan jasa training. Untuk yang pertama, tujuannya itu mempermudah melihat bentuk jasad, baik bakteri, ragi, ataupun fungi. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk jasad, dan melihat struktur luar, dan kalau memungkinkan juga struktur dalam jasad. Kemudian yang ketiga, melihat reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan, sehingga sifat-sifat fisik dan kimia yang ada akan dapat diketahui. Selanjutnya ada macam-macam metode pengecatan jasa training. Yang pertama ada pengecatan sederhana, di mana pengertian pengecatan sederhana ini yaitu pewarnaan yang menggunakan pewarnaan tunggal, di mana pewarna tunggal ini biasa yang digunakan yaitu adalah methylene blue, basic fusin, dan kristal violet. Selanjutnya pewarnaan sederhana dibagi menjadi dua, yaitu pewarnaan asam dan pewarnaan biasa. Selanjutnya ada pewarnaan khusus. Pewarnaan khusus dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pewarnaan gram, pewarnaan spora, pewarnaan negatif, pewarnaan Ziehl-Neelsen, pewarnaan flagella, dan pewarnaan kapsul. Untuk pewarnaan gram merupakan salah satu metode untuk mengetahui morfologi dari bakteri yang bermanfaat untuk mengetahui apakah biakan bakteri tersebut masuk ke dalam golongan gram positif atau gram negatif. Selanjutnya ada pewarnaan spora. Selanjutnya ada pewarnaan spora. Pengamatan spora bakteri diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal dari spora tersebut, maka dilakukan yaitu pewarnaan spora. Selanjutnya ada pewarnaan negatif, di mana pewarnaan negatif ini merupakan pewarnaan dari suatu bakteri yang tidak dapat terwarnai, sehingga yang diwarnai adalah latar belakangnya. Selanjutnya ada pewarnaan Ziehl-Neelsen. Pada pewarnaan bakteri asam biasa digunakan dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Nah, bakteri tahan asam akan berubah menjadi warna merah karena menyerap pewarna karbonfusin yang dipanaskan. Namun bakteri tersebut tidak dapat dilunturkan ketika dia diwarnai dengan alkohol. Berbeda dengan bakteri tahan asam, di mana bakteri tahan asam ini ketika dia diwarnai dan memang awalnya dia akan berwarna ungu, namun untuk selanjutnya dia akan berwarna biru. Selanjutnya ada pewarnaan flagella, di mana pewarnaan flagella adalah membuat organel tersebut dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan mordan dalam jumlah yang cukup. Yang terakhir ada pewarnaan kapsul. Pewarnaan kapsul tidak dapat dilakukan sebagaimana melakukan pewarnaan sederhana. Nah, pewarnaan ini dilakukan dengan menggabungkan prosedur dari pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Selanjutnya di sini ada pengertian dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Untuk bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya menyerap warna merah dan memiliki lapisan
peptidoglikan yang tipis. Sedangkan bakteri gram positif adalah bakteri yang dinding selnya menyerap warna violet dan memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tebal. Selanjutnya, ada perbedaan dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang pertama, sifat. Yang pertama ada sifat komposisi dinding sel. Untuk bakteri gram positif, dia mengandung kandungan lipid rendah sebesar 1-4%. Selanjutnya untuk bakteri gram negatif, dia memiliki kandungan lipid tinggi. Yang kedua ada ketahanan terhadap penisilin, di mana untuk bakteri gram positif lebih sensitif, sedangkan bakteri gram negatif dia lebih tahan. Selanjutnya ada penghambatan oleh warna basah. Untuk bakteri gram positif dia sangat atau lebih dihambat. Namun untuk bakteri gram negatif dia kurang dihambat. Untuk kebutuhan nutrisinya, bakteri gram positif membutuhkan komposisi nutrisi yang relatif kompleks dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Selanjutnya ada ketahanan terhadap perlakuan fisik dan hasil pewarnaan, di mana untuk bakteri gram positif lebih tahan dan hasil pewarnaan berwarna biru dan ungu. Sedangkan untuk bakteri gram negatif, dia kurang tahan dan hasil pewarnaannya akan berwarna merah. Kemudian selanjutnya ada morfologi mikroskopis. Morfologi mikroskopis sendiri merupakan karakteristik pada suatu bakteri yang dilihat melalui pengamatan di bawah mikroskop. Di sini untuk bentuk-bentuk morfologinya ada 3. Ada bentuk bulat, bentuk batang, dan bentuk lengkung. Untuk bentuk bulat sendiri, ini dapat dibedakan lagi menjadi bentuk mikrokokus, yang kemudian ada diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Sarcina, dan Tetracoccus. Kemudian untuk bentuk batangnya sendiri, ini dibagi menjadi bentuk sel tunggal atau monobasil, kemudian ada yang diplobasil, dan ada juga yang streptobasil. Kemudian untuk bentuk lengkungnya sendiri, ini dibedakan menjadi bentuk koma, bentuk spiral, dan bentuk spool. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mewarnai jasa trenik. Yang pertama, preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Kedua, dalam melakukan pewarnaan bakteri, harus memperhatikan cat yang bisa digunakan pada pewarnaan tersebut atau pada bakteri tersebut. Yang ketiga, untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan air mengalir secara perlahan. Selanjutnya di sini ada fiksasi. Fiksasi sendiri bertujuan untuk merekatkan sel mikroba pada gelas objek. Kemudian fiksasi juga bertujuan untuk membunuh mikroorganisme secara cepat dengan tidak menyebabkan perubahan-perubahan bentuk dan strukturnya. Kemudian fiksasi bertujuan untuk mengubah afinitas atau daya ikat zat warna. Kemudian fiksasi bertujuan untuk membuat sel-sel mikroba lebih kuat. Kemudian, fiksasi bertujuan untuk melepaskan butiran protein menjadi gugus reaktif NH3 yang akan bereaksi dengan gugus OH dari zat warna. Dan juga mencegah otolisis sel, yaitu pecahnya sel yang diakibatkan oleh enzim-enzim itu sendiri. Kemudian yang terakhir, fiksasi ini bertujuan untuk mempertinggi sifat reaktif gugus-gugus tertentu, seperti gugus karboksil, asam amino primer, dan sulfihidril. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengecatan jasa trenik. Yang pertama, ada nutrien. Nutrien ini digunakan untuk pertumbuhan bakteri yang harus mengandung sumber C, natrium, dan mineral. Kemudian ada sulfur dan fosfat.
Untuk yang kedua, suhu dan kelembapan. Suhu optimal untuk pertumbuhan bakteri ini sangat bervariasi, tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Sehingga suhunya itu harus di-setting sesuai dengan mikroorganisme yang akan dilakukan pengecatan. Kemudian ada kelembapan. Pada umumnya itu bakteri yang baik butuh kelembapan di atas 85%. Yang ketiga, tekanan osmotik. Jika tekanan osmotik lingkungan lebih besar, maka bakteri akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, jika tekanan osmotik lebih kecil, maka bakteri sel akan membekak atau bahkan bisa rusak. Kemudian yang keempat, pencahayaan. Bakteri ini lebih menyukai kondisi gelap sehingga pencahayaannya itu tidak boleh terlalu terang. Nah, selanjutnya ada oksigen. Ada bakteri yang bersifat aerob dan ada bakteri yang bersifat anaerob. Sehingga untuk bakteri yang bersifat aerob memerlukan oksigen. Untuk bakteri yang anaerob tidak perlu memerlukan oksigen. Kemudian yang terakhir ada pH. Untuk pH optimum bakteri sendiri biasanya kurang lebih itu 7,2 hingga 7,6. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang telah kami lakukan ketika praktikum. Yang pertama di sini, untuk ketiga hasil pengamatan ini dilakukan dengan mikroskop menggunakan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan perbesaran objektif sebesar 40 kali. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu hasil pengamatan mikroskopis pada pengecatan sederhana. Nah, hasil ini diperoleh bentuk bakteri yaitu berbentuk kokus dan berkoloni. Diperoleh juga dari hasil mikroskopis yaitu warna latar belakangnya warna merah muda, sedangkan warna mikroorganismenya merah kehitaman. Selanjutnya untuk hasil pengamatan mikroskopis untuk pengecatan gram, di mana diperoleh bentuk dari bakterinya yaitu kokus dan bersifat dan berkoloni, serta diperoleh warna latar belakangnya yaitu oranye dengan warna mikroorganisme ungu. Dan yang terakhir ada hasil pengamatan mikroskopis pada pengecatan Gill-Nielsen, di mana diperoleh bentuk dari bakterinya yaitu kokus dan berkoloni, untuk warna latar belakangnya yaitu putih, sedangkan warna mikroorganismenya yaitu biru. Untuk ketiga pengamatan ini digunakan media yaitu nutrien agar dan bahan yaitu yeast. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pengecatan jasa trenik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan share. Bye-bye. Terima kasih.